Oke, selamat malam semuanya. Sebenarnya hari ini saya tidak mengharapkan ada banyak uh, ada banyak siswa yang masuk kelas karena ini hanya kelas pengganti. Jadi mungkin akan saya mulai langsung sekarang ya. Teman-teman di sini saya lihat baru ada 6 orang. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Mumpung mungkin orangnya tidak terlalu banyak, ataupun ada yang mau ditanyakan mengenai pelajaran mungkin. Mungkin teman-teman di sini banyak yang kecewa ya melihat hasil UTS, tapi bukan saya yang menjelek-jelekan nilai, tapi begitulah adanya. Setelah diperiksa, saya juga sebenarnya sedikit mungkin sedikit kecewa dengan kemampuan saya mungkin ya untuk mengajar atau untuk berbagi pelajaran dengan teman-teman semua. Tapi satu hal yang mungkin harus kita ingat adalah ini juga bentuk evaluasi, tidak hanya untuk teman-teman semua, tapi mungkin juga evaluasi untuk saya sebagai pengajar juga, karena teman-teman di sini masih banyak yang nilainya kurang baik, hanya sedikit sekali yang hasilnya sudah memuaskan. Mungkin itu juga bahan evaluasi untuk saya sendiri sebagai pengajar. Tapi teman-teman di sini tidak perlu khawatir, karena seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kita, saya tidak hanya mengambil nilai dari hasil UTS, tapi juga menilai bagaimana keaktifan teman-teman dalam mengerjakan tugas yang saya berikan setiap minggunya. Kemudian nanti juga ada UAS, dan kemudian juga ada nilai tambahan seperti mungkin kalau teman-teman yang punya punya minat dan bakat dalam menulis puisi, dalam menulis cerpen, dalam mungkin pantun atau syair, sebelumnya saya beritahukan bahwa hal-hal tersebut juga bisa membantu nilai akhir teman-teman semua di sini. Oh ya, kayaknya kemarin yang batas akhir pengumpulan puisi udah ditutup ya. Berapa orang di sini coba, ada nggak yang mengirimkan puisi ke Bu Tantri, atau tidak ada sama sekali? Jangan-jangan nanti kalau misalnya di antara teman-teman di sini ada yang sudah menuliskan puisinya kemudian mengirimkan ke Bu Tantri, teman-teman bisa lapor ke saya, nanti akan saya apresiasi bakat teman-teman tersebut. Tapi seperti yang saya sampaikan juga minggu kemarin, ini tidak wajib ya, hanya untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk mengeksplorasi ataupun
menyumbangkan hasil karyanya. Kalau misalnya teman-teman sedang tidak memiliki waktu luang ataupun mungkin tidak memiliki bakat ataupun minat untuk menulis puisi, juga tidak apa-apa. Oke. Mungkin kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada teman-temannya yang lain yang mengirimkan, juga tolong diingatkan ya, nanti yang mengirimkan bisa laporan ataupun setidaknya memberitahu, mengkonfirmasi ke saya siapa saja orangnya. Kalau begitu saya mulai saja ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di sini semua, selamat malam. Hari ini kita bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia untuk menggantikan satu kali pertemuan kita yang tertinggal di minggu kemarin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, mulai minggu ini kita akan membahas materi yang baru, materi untuk setengah semester ke depan, dan materi ini materi yang cukup tidak gampang. Oleh karena itu teman-teman, saya harap mengikuti pertemuan kita setiap minggunya agar tidak ada yang tertinggal. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa menghadiri kelas, saya ingatkan sekali lagi untuk rajin-rajin ataupun jangan lupa menonton rekaman kelas kita di YouTube ya, sehingga apa yang tertinggal bisa teman-teman pelajari, dan nantinya ketika saat UAS tiba, teman-teman tidak perlu bersusah payah untuk mempelajari semuanya dari awal. Karena kalau misalnya teman-teman mengikuti kelas saya tiap pertemuan, kemudian mengerjakan setiap latihan dan tugasnya, beban teman-teman saat UAS nanti saya yakin tidak akan terlalu berat. Teman-teman setidaknya sudah memiliki dasar pengetahuan. Nanti saat UAS teman-teman hanya perlu mengulang sedikit, kemudian mengerjakan latihan-latihan pemantapan, itu saya kira sudah cukup. Nah teman-teman semua, materi kita yang selanjutnya setelah UTS kemarin adalah mengenai karangan. Di setengah semester ini saya akan membahas dua jenis karangan. Dua jenis karangan ini hanya beberapa jenis, hanya dua jenis dari sekian banyak karangan. Nah, di sini saya akan jelaskan sebelumnya apa yang akan kita pelajari nanti ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada tujuannya, sehingga teman-teman mungkin nanti dapat melihat dari sini apa saja sih yang menjadi tujuan kita dalam mempelajari materi ini. Nah, yang pertama nanti kita akan mempelajari jenis-jenis karangan, kemudian setelah itu kita juga akan mempelajari pengertian karangan deskriptif khususnya, kemudian ada ciri dan tujuannya, dan nanti karena jenis-jenis karangan itu sangat banyak, kita akan belajar untuk membedakan karangan deskriptif dari karangan-karangan yang lain. Itu dia yang akan kita pelajari pada materi ini. Seperti yang tadi saya sebutkan, karangan itu ada berbagai
macam jenisnya, dan di sini saya paparkan satu persatu. Ada 5 jenis karangan. Yang pertama adalah karangan deskriptif, kemudian yang kedua itu ada karangan ekspositif, kemudian yang ketiga karangan naratif, keempat karangan argumentatif, dan kelima karangan persuasif. Nah, teman-teman, karangan ini memiliki memiliki deskripsi dan tujuan yang berbeda-beda. Bisa teman-teman lihat di sini, karangan deskriptif ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu hal atau keadaan sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan keadaan ataupun situasi ataupun hal yang kita gambarkan dalam karangan tersebut. Nah, itu adalah karangan deskriptif. Nah, berbeda dengan karangan ekspositif. Karangan ekspositif ini karangan di mana kita menjelaskan suatu topik dengan tujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan tambahan. Nah, bisa kita lihat ya di sini cara atau maksud saya tujuannya pun sudah berbeda, maka nanti isi ataupun cara penyampaian karangannya pun akan berbeda. Kemudian yang ketiga di sini ada karangan naratif. Karangan naratif ini secara sederhananya dapat kita sebut sebagai cerita. Ceritanya ini dapat berisi fakta ataupun fiksi. Kalau misalnya yang fakta itu diangkat dari kisah nyata, sementara kalau yang fiksi ini adalah kata lain dari karangan tidak nyata. Seperti contohnya bisa teman-teman lihat dalam cerita pendek, novel, ataupun karangan cerbung, cerita bersambung, ataupun mitos, legenda, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah karangan argumentatif. Karangan argumentatif ini bisa kita lihat ya di sini, asal katanya dari argumen, maka tujuannya pun adalah untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat ataupun kesimpulan, dan harus diiringi dengan data dan fakta yang berfungsi sebagai alasan ataupun bukti. Jadi karangan argumentatif ini adalah suatu media untuk membuktikan kebenaran suatu hal. Kemudian yang selanjutnya adalah karangan persuasif. Persuasif di sini adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi karangan-karangan ini yang paling membedakan dari tiap jenisnya adalah tujuannya, teman-teman. Yang pertama, seperti karangan deskriptif adalah untuk membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan suatu hal. Tapi kemudian karangan ekspositif tujuannya itu berbeda. Itu lebih kepada memberikan informasi atau pengetahuan tambahan. Sementara itu karangan naratif ini adalah berisi cerita. Kemudian argumentatif adalah suatu opini ataupun pendapat yang kemudian diiringi dengan data dan fakta. Sementara karangan persuasif adalah karangan yang mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Itu dia jenis-jenis karangan. Kemudian dari 5 karangan ini kita akan mempelajari satu persatu, tapi pada pada setengah semester yang tersisa ini khususnya kita akan mempelajari 2 jenis ini. Yang pertama karangan deskriptif, kemudian yang kedua karangan ekspositif. Oke, selanjutnya
teman-teman di sini dapat lihat apa itu karangan deskriptif. Secara definisi, karangan deskriptif ini dapat diartikan sebagai suatu karangan yang bersifat mendeskripsikan ataupun menggambarkan suatu objek tertentu. Nah, objeknya ini dapat berupa tempat, kemudian manusia, ataupun hewan, tumbuhan, makhluk hidup pun semuanya boleh. Kemudian bisa juga berupa hal-hal lain yang dipersonifikasikan. Maksudnya dipersonifikasikan di sini adalah suatu benda yang dibuat seolah-olah bisa hidup. Misalnya ombak bergulung-gulung, di situ kan ombak bukan makhluk hidup, sementara bergulung itu adalah suatu kata kerja untuk manusia, bergulung. Tapi ombak di situ menggunakan kata kerja bergulung karena ia dibuat seolah-olah ia seperti manusia yang bergulung-gulung. Nah, suatu hal ataupun makhluk hidup ataupun tempat yang digambarkan ataupun dideskripsikan dapat dikarang ataupun diterjemahkan dalam suatu karangan deskriptif. Itu adalah pengertian karangan deskriptif. Nah, untuk mempelajari ataupun memahami lebih lanjut tentang karangan deskriptif, teman-teman di sini bisa mencoba untuk membaca salah satu contoh karangan Oke, maaf teman-teman, barusan koneksinya sempat terputus. Saya lanjutkan ya. Di sini ada sebuah contoh karangan deskriptif. Nah, teman-teman bisa coba baca contohnya. Bisa terbaca kan teman-teman? Atau perlu saya perbesar? Tapi kayaknya sudah lumayan besar ya. Nah, coba di sini teman-teman baca contohnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Sudah selesai bacanya teman-teman? Oke, kalau misalnya sudah selesai bacanya, kita lihat ya di sini. Paragraf yang teman-teman sudah baca tersebut bisa teman-teman maksudnya teman-teman sebagai pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan apa yang digambarkan penulisnya kan. Nah, di sini bisa teman-teman tangkap dari kalimat pertama
Dukuh Paruk diam meskipun beberapa jenis satwanya sudah terjaga oleh pertanda datangnya pagi. Nah, dari kalimat tersebut saja teman-teman sudah bisa membayangkan seperti apa keadaan Dukuh Paruk pada saat itu. Kemudian kalimat selanjutnya, kokok ayam jantan terdengar satu persatu. Nah, kemudian dari kalimat tambahan ini, dari kalimat kedua ini, teman-teman bisa membayangkan suatu kampung yang sangat sepi karena masih masih pada waktu yang menjelang pagi. Kemudian kokok ayam terdengar satu persatu. Dapat teman-teman bayangkan kokok ayam pada pagi hari di suatu kampung. Kemudian burung sikatan mencecet-cecet dari tempat persembunyiannya. Dari situ juga teman-teman bisa membayangkan ada burung yang pada saat di pagi itu mulai bangun dan mulai mencecet-cecet. Ia siap melesat apabila terlihat serangga pertama melintas dalam sudut pandangnya. Nah, di sini penulis juga mencoba menggambarkan aktivitas si burung tersebut di pagi hari. Dari sarangnya di pohon aren keluar seorang bajing karena tercium bau lawan jenisnya. Mereka berkeliaran. Nah, semua yang digambarkan oleh si penulis ini, dari mulai kondisi si kampungnya, kemudian bagaimana hewan-hewan yang ada di kampung tersebut merespon datangnya pagi hari, itu digambarkan oleh si penulisnya dengan gaya deskripsi, sehingga kita sebagai pembacanya dapat membayangkan dalam pikiran kita, dapat membayangkan apa yang digambarkan oleh si penulisnya. Nah, itulah yang dinamakan oleh karangan deskripsi, karena seperti yang tadi sudah disampaikan, karangan deskripsi di sini bertujuan untuk membuat si pembacanya ini seakan-akan dapat melihat apa yang penulis lihat, dapat mendengar apa yang penulis dengar, dan dapat mencium kalau si penulisnya mendeskripsikan suatu bau, dapat mencium apa yang penulis juga cium. Nah, sehingga dapat kita simpulkan di sini, jika si penulis menggunakan panca indera dalam karangannya, itu dapat kita simpulkan bahwa si penulis menulis karangan jenis deskripsi atau deskriptif. Nah, panca indera ini apa saja? Mata, hidung, telinga, kemudian mulut. Nah, panca indera ini kalau misalnya semua indera ini jika dideskripsikan oleh si penulisnya, itulah karangan deskripsi. Teman-teman jangan tertukar ya antara deskripsi dan deskriptif. Deskripsi itu kata benda, deskripsi penjelasan. Tapi deskriptif itu suatu kata sifat dari deskriptif. Jadi kadang ada orang yang menyebutnya deskripsi atau karangan deskriptif. Karangan deskriptif ini adalah suatu karangan yang bersifat deskripsi. Seperti nanti ada karangan eksposisi. Nah, kalau suatu karangan bersifat eksposisi, maka disebutnya karangan ekspositif. Oke. Itulah definisi singkat mengenai karangan deskriptif. Nah, karena tujuannya untuk menggambarkan suatu hal, maka ada beberapa topik yang memang
tepat untuk dijadikan karangan deskriptif dan ada juga yang tidak. Seperti di sini saya berikan 3 contoh topik yang tepat untuk dijadikan karangan deskriptif. Yang pertama, keindahan Talaga Sarangan. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari judulnya saja sudah keindahan Telaga Sarangan. Maka nanti si penulis dalam karangannya akan menjabarkan apa saja sih keindahan Telaga Sarangan itu. Misalnya airnya jernih, kemudian terdapat bebek-bebek liar, ataupun misalnya di pinggirnya terdapat hutan-hutan yang masih sangat alami. Nah, si objek-objek tersebut dapat dideskripsikan dan dibuat seolah-olah si pembaca dapat melihat keindahan Telaga Sarangan. Maka topik-topik seperti ini sangat tepat untuk dijadikan karangan deskriptif. Nah, kemudian selain tempat seperti Telaga Sarangan, kita juga dapat membuat karangan deskriptif dari suatu event atau suatu momen atau suatu acara atau suatu kejadian peristiwa. Nah, di sini saya tulis contohnya suasana perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, dari contoh ini, dari topik ini, kita dapat mendeskripsikan bagaimana meriahnya perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Misalnya ada balap karung, ada lomba makan kerupuk, ada panjat pinang. Dari semua lomba-lomba itu, semua warga berkumpul di suatu lapangan, merayakan, heboh. Nah, dari situ kita dapat mendeskripsikan bagaimana meriahnya suasana perayaan, sehingga si pembaca dapat seolah-olah merasakan dan melihat sendiri bagaimana situasi pesta ulang tahun Republik Indonesia ini. Nah, oleh karena itulah topik ini juga sangat tepat menjadi suatu karangan deskriptif. Atau misalnya kita ingin menjabarkan suatu peristiwa. Ketika ada daerah yang dilanda bencana, kita ingin mendeskripsikan begitu menyedihkannya suatu daerah setelah mereka dilanda bencana. Maka ini pun tepat untuk dijadikan karangan deskriptif, karena dari sini kita dapat mendeskripsikan bagaimana kondisi daerah tersebut ketika setelah mereka dilanda bencana. Di sini materinya tidak ada di LKS. Beberapa saya tambahkan sendiri, jadi mungkin teman-teman juga tidak perlu untuk melihat LKS, hanya beberapa saja yang ada di LKS. Nanti kalau misalnya teman-teman perlu melihat LKS akan saya beritahu. Nah, di sini ada beberapa latihan dari apa yang saya sampaikan barusan. Hanya sebagai review saja ya. Coba teman-teman ulang kembali, ingat kembali apa itu tujuan teks deskriptif. Apakah untuk menggambarkan, menceritakan, meyakinkan, atau mempengaruhi? Mohon di sini sebenarnya mempengaruhinya adalah yang D ya. Gak tahu kenapa di sini tiba-tiba loncat ke bawah. Oke, karangan deskriptif di sini
bertujuan untuk menggambarkan. Benar sekali, di sini menceritakan itu adalah tujuan dari karangan narasi, sementara mempengaruhi dan meyakinkan ini adalah tujuan dari karangan argumentatif. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, merasakan, atau mencium apa yang dituliskan oleh penulisnya disebut paragraf. Ini deskriptif, harusnya juga C. Kok bisa loncat-loncat gini ya, saya juga gak ngerti. Ini ekspositif, harusnya D. Oke, coba. Oke, di sini adalah tujuan paragraf deskriptif. Sangat jelas sekali. Kemudian yang selanjutnya, di sini coba teman-teman lihat ada beberapa tema, ada 4 tema, dan menurut teman-teman tema yang dapat dikembangkan menjadi karangan deskriptif yang mana? Yang A, B, C, atau D? Beberapa teman-teman di sini menjawab D dan B, tapi kebanyakan menjawab C. Jawaban yang benar adalah B, ruang tengah rumahku. Kenapa yang C dan D ini kurang tepat? Yang pertama kita lihat yang D. Yang D ini judulnya merokok merusak kesehatan. Dari judul ini dapat kita kira-kira ya tujuan dari karangan ini apa, dan dapat kita lihat kalau misalnya judulnya saja sudah merokok merusak kesehatan, berarti di situ ada pesan yang ingin disampaikan, dan dari pesan itu nantinya harus ada opini untuk meyakinkan ataupun menguatkan si pesan tersebut, sehingga merokok merusak kesehatan ini kemungkinan besar adalah karangan argumentatif. Kemudian yang C, pengalaman menarik waktu berlibur, ini adalah yang tepat adalah karangan naratif. Mengapa karangan naratif? Karena nantinya si penulis akan bercerita banyak hal mengenai pengalamannya saat berlibur. Nah, kalau misalnya kita lihat yang B ini adalah ruang tengah rumahku. Nah, kemungkinan besar si penulis akan menggambarkan bentuk ruang tengahnya seperti apa, kemudian posisi setiap barang di mana,
atau mungkin nanti si penulis akan menggambarkan cat dindingnya seperti apa. Nah, dari situ kan kita bisa membayangkan seperti apa bentuk ruang tengah rumah si penulis, sehingga yang tepat adalah B, karena itulah tujuan karangan deskriptif, yaitu untuk menggambarkan suatu hal sehingga kita seolah-olah bisa melihat sendiri, bisa merasakan sendiri, bisa mencium sendiri, dan mungkin tergambarkan dalam otak kita apa yang digambarkan oleh penulis. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa jenis karangan tadi. Jenis-jenis karangan tadi terbagi 5. Salah satunya adalah karangan deskripsi. Nah, karangan deskripsi ini pun ternyata masih ada pembagiannya, masih ada jenis-jenisnya. Kita sebut karangan deskriptif teknis ekspositori yang pertama, kemudian yang kedua karangan deskriptif sugesti impresionistis. Nah, apa perbedaan kedua jenis karangan deskriptif ini? Yang pertama, karangan deskriptifnya menggambarkan suatu objek dengan urutan yang sistematis, dan si penulis tidak memberikan kesan apapun. Yang dimaksud dari kesan di sini adalah misalnya pendapat si penulis mengenai objek tersebut. Nah, kemudian perbedaannya dengan jenis karangan deskriptif yang kedua, yaitu karangan deskriptif sugesti impresionistis. Karangan ini disertai dengan kesan si penulis terhadap suatu objek. Misalnya si penulis menggambarkan bahwa meja yang dimilikinya berbentuk bundar, berwarna hitam, kemudian dihiasi ornamen dari Cina, dan itu sangat indah. Nah, kalau misalnya si penulis sudah menuliskan suatu opini seperti indah, jelek, ataupun misalnya kampungan, atau misalnya elegan, atau misalnya modern. Nah, opini-opini, kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung opini seperti itu dinamakan dengan kesan. Nah, jika si penulis tidak memberikan kesan apapun, tidak memberikan opini apapun, maka karangan tersebut termasuk kepada karangan yang pertama, yaitu karangan deskriptif teknis ekspositori. Sementara kalau misalnya si penulis memberikan kesannya, memberikan opininya terhadap hal yang dia gambarkan dalam karangan tersebut, maka si penulis membuat karangan deskriptif sugesti impresionistis. Jenis yang kedua, perbedaannya hanya terletak di situ. Apakah si penulis memberikan opininya mengenai topik yang dia gambarkan atau tidak. Nah, kemudian sekarang bagaimana sih caranya membedakan karangan deskriptif ini dengan karangan-karangan yang lain? Nah, seperti yang tadi sekilas saya jelaskan di awal, perbedaan tiap jenis karangan ini dapat dilihat dari tujuan si penulisnya dalam menulis karangan tersebut. Karangan deskriptif tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu objek, sehingga pembaca seolah-olah dapat mengindra objek tersebut. Itu adalah ciri karangan deskriptif. Nah, sementara karangan-karangan yang lain memiliki ciri yang berbeda-beda, seperti contohnya
Karangan naratif memiliki tokoh, latar belakang, dan alur cerita. Nah, kalau misalnya dalam suatu karangan di situ ada suatu nama tokoh, kemudian ada latar belakangnya, kemudian ada alurnya, ceritanya memiliki alur, maka kemungkinan besar karangan tersebut adalah karangan naratif. Nah, kemudian yang selain itu, jika karangan tersebut memiliki alasan, maksudnya terdiri dari berbagai alasan ataupun opini ataupun fakta-fakta yang mendukung suatu ide, maka kemungkinan besar karangan tersebut adalah karangan argumentatif. Karena tujuan argumentatif itu seperti tadi, untuk membuktikan suatu kebenaran suatu ide atau suatu topik. Nah, kemudian jika karangan tersebut terdiri dari kalimat-kalimat bujukan, kalimat-kalimat dorongan, rayuan, kemungkinan besar karangan tersebut adalah karangan persuasif. Kemudian yang terakhir, jika karangan tersebut terdiri dari uraian, penjelasan tentang suatu hal sampai sejelas-jelasnya, kemungkinan besar karangan tersebut adalah karangan ekspositif. Nah, dapat kita lihat ya perbedaan tiap karangan di sini. Teman-teman tinggal tugas teman-teman saat mencoba membedakan tiap karangan hanyalah mencari ciri-ciri ini. Kalau misalnya teman-teman dapat menemukan tokoh, itu artinya karangannya adalah karangan naratif. Kalau misalnya teman-teman melihat banyak alasan, banyak argumen, itu artinya karangan argumentatif. Kalau misalnya banyak kalimat-kalimat rayuan, bujukan, itu persuasif. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat penjelasan, uraian, itu kalimat ekspositif. Tapi kalau teman-teman dapat melihat kalimat-kalimat yang melibatkan panca indera seperti mata, hidung, telinga, mata, hidung, telinga, ataupun mulut, sehingga nanti si pembacanya seolah-olah dapat mendengar, mencium, meraba, mungkin kemungkinan besar karangan tersebut karangan deskriptif. Nah, itu yang pertama adalah membedakan jenis-jenis karangan dari cirinya. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang cara kedua untuk membedakan karangan ini masih berhubungan dengan yang tadi. Tadi kan kita lihat dari cirinya. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaan karangan deskriptif dan karangan yang lainnya ini dari tujuan si penulis untuk menulis karangan. Tujuan karangan deskriptif ini seperti yang tadi saya sebutkan adalah agar si pembaca ataupun pendengar mendapat gambaran atau deskripsi terhadap suatu objek. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan suatu karangan yang sifatnya menceritakan suatu hal, itu adalah karangan naratif. Sementara kalau misalnya si karangannya tersebut lebih bertujuan untuk meyakinkan pembaca, itu artinya karangan tersebut adalah karangan argumentatif. Sementara itu kalau misalnya sifatnya lebih untuk mempengaruhi
mempengaruhi pembaca terhadap suatu ide ataupun gagasan, itu artinya karangan tersebut adalah karangan persuasif. Nah, kalau misalnya untuk menjelaskan, itu artinya karangannya ekspositif. Kurang lebih berhubungan ya, maksudnya ciri dan tujuan pasti seiring, karena karena ciri-ciri suatu karangan itu pasti juga disesuaikan dengan tujuan penulis untuk membuat karangan. Untuk lebih memahami cara membedakan jenis-jenis karangan ini, bisa kita lihat latihan berikut. Coba teman-teman pilih ciri teks deskriptif yang paling sesuai dari pilihan A, B, C, atau D. Oke, sepertinya ini pertanyaan yang mudah ya. Banyak yang bisa menjawab karena tadi sangat jelas sekali. Ciri teks deskriptif itu adalah untuk menggambarkan sesuatu objek sehingga seolah-olah objek tersebut dapat diindra oleh pembaca karangan deskriptif. Nah, kemudian yang selanjutnya, coba teman-teman baca paragraf yang ada di layar, kemudian berdasarkan ciri-ciri yang dapat teman-teman temukan dari paragraf ini, teman-teman coba tentukan paragraf ini adalah paragraf jenis apa. Oke, semua sudah menjawab? Beberapa teman-teman di sini saya lihat masih berbeda-beda pendapat. Ada yang menjawab A, teks naratif, kemudian ada yang menjawab C, deskriptif, ada yang menjawab D, ekspositif, tapi kayaknya nggak ada yang jawab B ya. Berarti antara naratif, deskriptif, dan ekspositif. Nah, kita baca bersama-sama di sini. Drum berkarat bertumpuk di mana-mana. Pondok berlapis es, beberapa di antaranya sudah dipreteli untuk kayu bakar.
dibangun di atas lapisan lumut kerak dan lumut daun yang tidak padat. Antena parabola radar yang mulai hancur doyong ke laut, sementara kabel penahan antena radio berdengung diterpa angin kencang. Jendela rumah pemandian Rusia diberi terali dan dipasangi paku 13 cm untuk mencegah beruang masuk. Ketika teman-teman membaca paragraf ini, apakah teman-teman bisa membayangkan situasi yang ada di situasi yang diceritakan oleh penulis atau tidak? Itu pertanyaan pertama ketika teman-teman ingin menentukan suatu jenis karangan. Kalau misalnya teman-teman bisa membayangkan, bisa menggambarkan dalam benak teman-teman seperti apa kondisi situasi yang digambarkan penulis, itu artinya paragraf tersebut adalah paragraf deskriptif. Oleh karena itu, paragraf ini disebut paragraf D atau paragraf deskriptif. Maksud saya C, paragraf deskriptif, karena saya sendiri bisa menggambarkan, bisa membayangkan dengan jelas dalam benak saya seperti apa kondisi yang digambarkan oleh si penulis. Karena di sini si penulisnya menggambarkan keadaan tiap objek dengan detail ya, seperti di sini pondoknya berlapis es, beberapa sudah dipreteli untuk kayu bakar. Bisa kita bayangkan suatu pondok kayu berlapis es yang sudah bolong-bolong karena dipreteli untuk kayu bakar. Kemudian dibangun di atas lapisan lumut kerak dan lumut daun yang tidak padat. Pondok tersebut ada di atas lapisan lumut. Nah, jelas sekali, detail sekali si penulis menggambarkan objek per objek dalam paragraf ini, sehingga kemungkinan besar tujuan si penulis adalah untuk menggambarkan suatu objek. Dan ciri-cirinya pun si penulis ini menggunakan panca indera. Di sini kita bisa seolah-olah melihat sendiri apa yang dilihat oleh si penulis. Nah, sehingga kemungkinan besar si karangan ini termasuk karangan deskriptif. Tapi di sini mungkin teman-teman sedikit bingung untuk membedakan deskriptif dan naratif. Nah, kita kembali ke yang ciri-ciri tadi ya, ciri-ciri karangan naratif. Nah, naratif adalah suatu karangan yang memiliki tokoh, latar belakang, dan alur cerita. Sementara pada paragraf tersebut, apakah teman-teman bisa melihat tokoh? Tidak ada kan di situ tokoh ataupun pemeran utama dari cerita tersebut. Yang ada hanya gambaran suatu tempat ataupun lokasi, sehingga tidak mungkin karangan tersebut adalah karangan naratif. Ini tidak mungkin. Begitu pula dengan argumentatif. Saya rasa semua teman-teman di sini setuju teks ini sama sekali bukan teks argumentatif. Kemudian yang selanjutnya teks ekspositif. Perbedaan argumentatif dan ekspositif. Argumentatif ini, maksud saya deskriptif ini bertujuan untuk membuat si pembacanya dapat mendengar, dapat melihat, dapat mencium sendiri objek yang diceritakan.
Sementara ekspositif bertujuannya untuk menjelaskan. Memang sedikit mirip, tapi jika teman-teman melihat bahwa karangan tersebut memakai panca indera, memakai apa ya, lebih lebih kepada menjelaskannya menggunakan panca indera seperti penciuman, pendengaran, penglihatan, maka teks tersebut adalah teks deskriptif. Maksudnya jawaban C argumentatif bagaimana, Mbak? Jawabannya itu yang C adalah kalimat deskriptif, bukan kalimat argumentatif. Oh, maksudnya yang ada di LKS ya? Iya, kemarin saya sedikit tertukar yang C sama D, tapi saya rasa itu bukan masalah antara C atau B, yang penting jawabannya adalah teks deskriptif. Tinggal diganti saja, Mbak, tinggal ditukar. Kalau misalnya teman-teman sudah oh ya, sebelumnya ada yang ditanyakan apa tidak? Kira-kira dari apa yang saya paparkan, dari mulai definisi, kemudian ciri, tujuan, dan cara membedakan karangan deskriptif ini dengan karangan-karangan yang lain, dari situ ada yang kurang dipahami ataupun yang ingin ditanyakan nggak? Uraian-uraian yang di sebelah mana ya, Mbak? Saya agak nggak uraian. Oh, uraian yang di sini. Uraian mengenai ekspositif, bukan? Oke. Di sini uraian mengenai kalimat ekspositif. Jadi kalimat ekspositif itu perbedaannya dengan dengan karangan deskriptif adalah dia bertujuan untuk menguraikan suatu topik dengan sejelas-jelasnya. Nah, uraian itu kan tidak tergantung, tidak harus melalui panca indera seperti seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Uraian itu bisa berupa sejarah, bisa berupa deskripsi, bisa berupa jenis dan lain sebagainya, bisa berupa contoh. Jadi misalnya ketika teman-teman menjelaskan suatu topik, misalnya topiknya adalah pasar. Kalau misalnya teman-teman topik pasar itu ingin diterjemahkan menjadi suatu karangan deskripsi, maka nanti teman-teman harus membuat sebuah karangan yang menggambarkan objek pasar, objek pasar dengan cara melalui suatu tulisan yang membuat si pembacanya ini dapat melihat. Seperti contohnya teman-teman membuat suatu kalimat pasarnya
ramai dikunjungi orang dari berbagai daerah. Tiap orang berbicara dalam bahasa daerahnya masing-masing. Nah, di situ teman-teman menggambarkan objek pasar itu dari sudut pandang penglihatan dan pendengaran. Jadi kita seolah-olah dapat melihat pasar itu dipenuhi pengunjung dan dapat seolah-olah berada di pasar itu dan mendengar setiap pengunjung berbicara dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, itu berbeda dengan uraian sejelas-jelasnya. Kalau misalnya uraian yang sejelas-jelasnya ini belum tidak mesti melibatkan panca indera, bisa saja berupa contoh ataupun jenis. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendeskripsikan maksud saya ingin membuat topik pasar menjadi karangan ekspositif, teman-teman bisa menjelaskan topik pasar itu dari segi misalnya jenis pasar. Jenis pasar itu ada beberapa macam, tradisional dan modern. Pasar tradisional adalah pasar yang bla 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 bla. Kemudian pasar modern adalah pasar yang bla 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 bla. Kemudian mungkin teman-teman juga bisa menjelaskannya dari sejarah, dari sisi di masa lalu pasar seperti ini, tapi di masa sekarang pasar seperti ini. Nah, semuanya itu teman-teman uraikan, teman-teman jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Itulah maksud dari uraian sejelas-jelasnya. Jadi teman-teman menjelaskan suatu topik ataupun suatu hal secara komplit sehingga nantinya tidak ada pertanyaan dari pembaca. Jadi tidak menimbulkan suatu pertanyaan dari orang yang membaca karangan kita. Saat tidak ada pertanyaan, saat itulah kita tahu bahwa karangan kita apakah sudah jelas ataupun kurang jelas. Seperti itu. Bisa ditangkap gak kira-kira apa itu perbedaan karangan yang mendeskripsikan sesuatu mengenai melalui panca indera dan melalui uraian yang biasa. Teman-teman di sini juga tidak perlu khawatir. Nanti ketika kita sudah selesai membahas topik karangan deskripsi ini, kita juga akan membahas topik karangan eksposisi. Jadi nanti mungkin sekarang teman-teman kan baru mengetahui apa itu karangan deskripsi. Teman-teman hanya mengetahui satu potong. Nah, nanti teman-teman ketika sudah mengetahui apa itu karangan eksposisi, mungkin bisa melihat perbedaannya secara lebih jelas. Tidak seperti sekarang, mungkin karena sekarang pengetahuannya masih sepotong-sepotong, jadi teman-teman tidak bisa melihat dari perbandingan keduanya. Tapi nanti setelah kita selesai pembahasan ini tentang karangan deskripsi, kita akan beralih membahas karangan eksposisi. Sebenarnya kalau misalnya ada sedikit persamaan, tapi mungkin persamaannya bukan dari segi pengertian. Kedua karangan ini, baik itu deskripsi dan eksposisi, pada intinya mungkin bertujuannya adalah menjelaskan sesuatu. Tujuannya itu, tetapi
cara ataupun metode yang dipakai untuk menjelaskan objek tersebut berbeda. Seperti yang tadi saya jelaskan kan, kalau karangan deskriptif ini menjelaskannya dari segi panca indera. Jadi seolah-olah si pembaca ada di tempat tersebut. Tetapi kalau misalnya ekspositif menjelaskannya dengan metode yang lain. Karangan ekspositif ini menjelaskannya dari uraian yang tidak melibatkan penglihatan, penciuman, peraba dan lain sebagainya. Jadi dia lebih menjelaskan tapi tidak membuat si pembaca seperti dapat merasakan sendiri apa yang dijelaskan. Tapi pada intinya sih, baik itu deskripsi ataupun eksposisi, tujuannya adalah menjelaskan suatu objek. Emang agak sedikit mirip, tapi pada intinya kalau teman-teman bisa melihat ataupun menangkap cirinya, ciri yang panca indera ini, ciri yang dapat seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, meraba objek yang digambarkan, itu sebenarnya mudah. Maksudnya asalkan teman-teman dapat mencari ciri-ciri dapat menemukan ciri ini, teman-teman harus yakin itu kalimat deskriptif. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak dapat melihat ciri ini, mungkin itu adalah kalimat ekspositif. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan mengenai ini atau saya lanjutkan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, teman-teman coba buka LKS-nya halaman 26. Teman-teman sudah buka LKS-nya halaman 26. Di situ ada soal latihan 5 soal. Coba teman-teman coba teman-teman perhatikan pertanyaan nomor 3. Di situ ada satu paragraf, satu cukilan paragraf dari suatu karangan, dan soal nomor 5. Nomor 5 juga di situ ada satu paragraf. Nah, dari 2 paragraf ini, coba teman-teman baca satu persatu. Saya beri waktu mungkin 3 menit cukup ya, karena waktu kita juga tidak banyak. Coba teman-teman baca paragraf yang ada di soal nomor 3 dan paragraf yang ada di soal nomor 5.
Yang sudah bisa beritahu saya ya. Oke, sudah semuanya? Kayaknya cuman beberapa orang yang merespon sudah membaca. Yang lain mana nih? Oke, kalau misalnya semuanya sudah baca, pertanyaan dari saya adalah coba teman-teman jelaskan nomor 3 ini termasuk dari karangan apa, kemudian nomor 5 termasuk dari karangan apa, dan apa alasannya. Nomor 3 termasuk karangan apa alasannya, kemudian nomor 5 termasuk karangan apa alasannya. Jangan lupa alasannya ya.
Oke, di sini saya lihat ada yang pertama-tama pertama-tama yang jawaban yang benar dulu ya. Yang benar nomor 3 adalah deskriptif. Sementara yang 5 adalah ekspositif. Mengapa yang nomor 3 ini karangan deskriptif? Yang benar alasannya adalah karena kita seolah-olah berada di tempat kejadian. Kita sebagai pembaca melalui karangan ini seolah-olah berada di tempat kejadian, bisa membayangkan situasi kejadiannya seperti apa, seperti kita dapat melihat sendiri peristiwa luapan atau banjir Kali Krukut ini. Oleh karena itu karangan ini termasuk karangan deskriptif. Bukan karena karangan ini terdiri dari alur menceritakan suatu peristiwa yang memiliki alur. Kalau misalnya yang memiliki alur cerita itu karangannya karangan naratif. Di sini tidak ada alur, tetapi yang digambarkan adalah suatu peristiwa di mana si pembaca ini menjelaskannya secara detail berdasarkan apa yang ia lihat, sehingga kita pun seolah-olah bisa melihat peristiwa tersebut. Sementara yang paragraf nomor 5 ini termasuk karangan ekspositif. Karangan ekspositif kenapa? Karena di sini juga, si penulis menerangkan mengenai masyarakat Baduy dengan jelas, dimulai dari sistem pemerintahannya, kemudian kepala pemerintahannya, uraiannya begitu detail sehingga dapat kita simpulkan karangannya ini termasuk karangan ekspositif. Karena di sini juga tidak ada kalimat yang melibatkan panca indera, sehingga tidak mungkin karangan ini karangan deskriptif. Dan bisa teman-teman ingat, di sini juga bukan sama sekali karangan naratif karena tidak ada tokoh. Di sini memang si penulisnya menggambarkan kepala pemerintahan ataupun kepala suku Baduy, tetapi itu bukan tokoh dari cerita ini, bukan tokoh dari karangan ini. Kalau misalnya tokoh itu adalah pemeran utama, tokoh tersebut terlibat dalam cerita, sementara pada karangan ini si penulis hanya menceritakan bahwa suku Baduy memiliki pemimpin ataupun kepala suku, jadi berbeda dengan tokoh. Nah, itu dia perbedaan karangan deskriptif dengan karangan yang lain. Minggu depan akan kita lanjutkan pembahasan mengenai karangan ini, karena mungkin kita baru memulai kembali pelajaran kita. Minggu ini tidak ada PR, tidak ada tugas, teman-teman bisa santai. Kemudian jangan lupa besok kita punya kelas bahasa Indonesia di jam yang sama. Nah, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.